saudara harus keluarkan suara, buka suara. Kalau saudara diam, ya saudara akan mengalami. Nah, kita belajar kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memiliki kuasa, yaitu karunia Roh Kudus. Bagaimana cara mengalirkan kuasa Roh Kudus tersebut, saudara? Nah, kalau kita nggak percaya, ya kita nggak ngalamin yang namanya baptisan Roh Kudus. Bahasa apa tuh pendeta? Saya nggak ngerti. Apalagi kita yang aliran-aliran yang mungkin bukan Pentekosta, ya kan? Nah, artinya bukan karismatik. Ya pasti kan itu asli. Meskipun itu seluruh gereja punya, tapi memang tidak semua dipakai untuk di dalam umum ibadah-ibadah raya ataupun ibadah-ibadah syukur atau ibadah-ibadah khusus. Tapi ini adalah membangun roh setiap pribadi. Nah, terus bisa nggak orang mendapatnya semuanya? Ya tentunya tadi seperti pujian, kalau belenggu dosa sudah dipatahkan, aliran itu akan mengalir. Kemarin makanya di sesi terakhir, setelah kita dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, baru kita baptisan Roh Kudus. Dan nanti kita baru baptisan air. Ini paket, saudara. Paket kita menerima kasih kuasa dan kebenaran Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengalirkan kuasa Roh Kudus tersebut, saudara? Percaya Roh Kudus telah ada di hati kita. Amin. Kemarin sesi keselamatan, saat saudara menerima Yesus sebagai penjuru keselamatan saudara, itu Roh Kudus itu tinggal, ya, dan mematraikan iman saudara. Artinya saudara, kalau saudara beli rumah, saudara beli mobil, saudara beli sesuatu yang nilainya di angka 50 juta ke atas, saudara, itu pakai materai. Ya, jadi itu disahkan, itu ibaratnya itu udah legal lah gitu. Nah, kalau misalnya udah disahkan, berarti tidak ada yang bisa mengambilnya, saudara. Nah, saudara terima Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu otomatis tinggal di dalam hati saudara. Kan Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus. Hati Bapa, saudara mengalami. Pertama sesi keselamatan saudara menerima Yesus. Hati Bapa, saudara mengalami kasih Bapa. Sudah bisa menyebut Bapa. Karena kepahitannya sudah dibuang. Sudah bisa menyembah dengan Bapakku yang bisa. Sudah enteng mulutnya. Tapi kalau kita nggak dipulihkan, sudah. Kita nggak bisa menyembah dengan cara begitu. Jadi kita paling kita ganti Tuhan yang mana? Tuhan yang buah pohon, Tuhan yang batu-batu, Tuhan yang mana saudara sembah? Tuhan yang moyang yang mana saudara sembah? Nah, Roh Kudus itu otomatis mematraikan iman saudara. Nah, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca ayat ini saudara. Bahwa sejak menerima Yesus, Roh Kudus sudah ada di hati kita sebagai matrai bahwa kita adalah milik Allah. Amin. Setelah bangga kepada Tuhan Yesus, amin, dimatraikan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenarannya itu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimatraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi saudara punya Roh Kudus dalam hati saudara. Ya. Nah, artinya saudara begini. Kalau saudara misalnya pergi ke tempat sesuatu, ini kan ada belok ke kiri, belok ke kanan, atau lurus. Nah, terus saudara ada sebelah kiri, sebelah kanan ada orang kasih tahu kiri aja, atau kanan aja. Tapi kalau saudara peka dengan suara Kudus, saudara akan diberitahu, kamu ke sini. Bu Gembala saya begitu saudara. Jangan ke situ. Kamu sih, Roh Kudus berjalan. Kita pakai kuasa itu berikan kepada kita. Roh Kudus itu ada, dan saudara pakai. Nah, jadi agama Kristen itu bukan agamawi, tapi agama yang dihidupkan oleh firman Tuhan. Saudara, ini bukan agama KTP. KTP sih agamanya iya, tapi kita tidak menghidupkan apa yang namanya perintah firman Tuhan, saudara. Nah,
Sejak menerima Yesus, Roh Kudus sudah ada di hati kita. Supaya apa? Kita ini menjadi miliknya Allah. Kita menjadi milik pusakanya Allah, saudara. Kita orang yang sudah dimateraikan oleh Allah, ya, oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, Roh Kudus ingin kita menjadi berkat. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca saudara ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, ya, sejak kemarin ataupun sejak saudara terima Tuhan Yesus, itu mau saudara jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita bersaksi, kita menginjil, kita beritakan firman, udah nggak ada malunya, saudara. Nggak ada dorong-dorong lagi, nggak ada suruh-suruh lagi. Itu Roh Kudus yang suruh kita. Itu otomatis, amin. Karena ada Roh Kudus. Kalau suruh bersaksi, kamu aja. Bukan begitu, tapi Roh itu, ayo maju, ayo, jadi berkat. Itu saudara. Makanya habis KTM itu pasti haus untuk menginjil, bersaksi. Komsel, tertaruh dalam komsel. Nanti kita di gereja setelah ibadah kita lanjut lagi sesi yang di dalam kelas. Kita belajar tentang keuangan merdeka, belajar tentang gereja lokal. Kita tertarik gereja lokal. Kita belajar bagaimana kita bersaksi, bagaimana menjadi murid Kristus, bagaimana kita pujian dan penyembahan, bagaimana kita membawa hubungan dengan lawan jenis. Kita belajar dengan sudah. Setelah kita mengikuti retret, kita belajar lagi sudah. Jadi pakai Roh Kudus itu. Jadi bukan nggak malunya dia bersaksi terus dia itu. Bukan itu. Pesannya bukan itu, tetapi karena dorongan Roh Kudus. Amin. Dia menjadi berkat. Itu otomatis sudah. Makanya saya kalau ketemu orang dimanapun berada, kalau Roh Kudus bilang doakan dia. Biarpun ketemu di pasar, doakan. Biarpun nggak merah-mata, dalam roh. Pakai berkat. Sembuhkan. Gak perlu orang benar, gak perlu orang tahu. Roh kita yang bicara. Amin. Nah itu Roh Kudus ya. Dipakai saudara. Jadi abis KTM itu saudara harus menjangkau jiwa, bersaksi, harus menjadi berkat. Ya, kita punya keberanian untuk menginjil. Paling tidak saudara rajin berdoa, karena saudara haus akan firman. Saudara. Nah, Roh Kudus ingin kita bukan hanya menikmati berkat, tapi rindu menjadi berkat, menjadi saksi. Amin. Di buku acara saudara baca pena kembali masa transisi ekonomi Indonesia saat ini. Semua itu akan dipangkas. Kalau kita mengikuti dunia, kita tidak pernah akan bisa mengadakan KTM. Saudara lihat di budget kita, KTM kita tahun ini angkatan 27 itu budget itu 20 berapa saudara? Bagi kaum berapa? 20 berapa? 19. Menurut karena beberapa yang akan pergi. 19 juta. 19 juta 85 itu kah? Nah, pemasukan kita berapa? Ini real. Kalau berjalan dengan Tuhan itu ini real. Mujizat pasti akan terjadi. Amin. Berapa? 3,3. Pemasukan 3,3. Jadi berapa? 16 juta. Kenapa bisa jalan? Hari ini kita udah selesai 3 hari di sini. Kenapa bisa jalan? Karena dorongan Roh Kudus. Pergi engkau, kuutus engkau, kau pergi. Aku yang akan mencukupkan. Turun dari mana? Kita bertanya duit dari mana? Gereja pasti kita nggak punya. Bagian keuangan juga ada di sini. Gereja nggak punya kas. Ya. Kita dapat dana tuh dari mana? Dapat dari pemerintah. Terus bilang nggak jalan. Kalau kita nggak mau ke orang lain, kalau kita nggak mau jadi berkat, penginjilan nggak ada. Nah, tapi karena kita berani berjalan dengan Roh Kudus, mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Buku gembala saudara punya tabungan. Buku gembala kan memang menggembalakan, bukan pegawai negeri terima gaji tiap bulan. Ya, ada berkat disisihkan. Pas begitu kita pelayanan kita perlu. Setidaknya kita punya bisa untuk dipakai untuk menginjil.
Ya, semua pekerjaan kan mengaruh. Pak Gembala yang dukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan juga mengaruh. Karyawan kalau semua mengaruh. Tapi gereja tidak boleh berhenti tentang penginjilan kalau ada hati yang berkorban. Amin. Saya percaya saudara juga di sini berkorban. Berkorban waktu, berkorban dana, berkorban. Saudara tinggalkan keluarga, berkorban. Nah, mungkin saudara Bu Gembala mohon maaf untuk KTM ini saya belum bisa bantu. Saya belum ada berkat. Enggak apa-apa saudara. Nanti kita terakhir itu ada janji iman, semua kita kasih form janji iman. Saudara mungkin mau ada janji iman, beberapa bulan ke depan saya mau memberkati program KTM penginjilan supaya tetap terus berjalan mendukung. Mau 10.000, 20.000 itu janji iman. Saudara ditulis. Itu janji iman saudara. Kalau mau tulis gerak, jangan dipaksa. Tapi saya nggak punya. Nah, itulah tantangan iman kita. Bicara nggak punya, semua kita nggak punya. Tetapi ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, itu membuat kita berat. Amin. Kita nggak kelaparan, Tuhan cukupkan. Makanan kita berlebih, bahkan kita bisa memberkati tetangga kita. Nanti makanan kita kalau berlebih, nggak habis dimasak, mau beras ke, kopi ke, gula ke, saya nggak bawa pulang saudara. Saya nggak bawa pulang. Saya kasih kepada yang menjaga di sini. Setiap tahun kalau mereka, kalau ada sisa makanan kita, saya nggak bawa pulang. Saya kasih ada yang menjaga. Itu hati yang melayani. Nah, lumayan kita pakai di rumah nanti mau berbalik. Lumayan nanti nyambung alat di dapur. Iya, betul, pasti. Tapi kalau Roh Kudus suruh berikan, ya kita berikan. Jadi jaga sahabat memberi apa? Karena apa? Karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Tuhan melihat hati kita, bukan seberapa banyak kita beri. Nah, itu adalah gerakan Roh Kudus. Ya. Kalau misalnya keinginan daging kita nggak selalu bertolak dengan Roh, enggak. Tetapi saudara, Roh Kudus yang selalu mencurahkan segala berkat buat kita, tanpa kita tahu dari mana berkat sumber. Ya, caranya seperti apa saudara? Tempat ini yang kita harus bayar, bisa 6 juta semalam, 7 juta semalam, kita cuma diberi persembahan kasih. Bu Nini persembahan kasih, bayar. Kalau kita pakai 2, kalau kita pakai 3, kita bayar 3 juta. Kita pakai 2, kita pakai 2 juta. Makanya kita cukupkan yang 2 aja, 1 jangan dipakai. Jadi 1 juta kita bisa buat konsumsi. Hikmah Tuhan pasti dikasih, dan Tuhan pasti buka jalan buat kita. Berikan tempat ini yang paling sudah. Kemudian transport, ya. Tadi sharing sama peserta sekarang. Kita kalau banyak-banyak utang kan bensin kita habis. Wajar berpikir begitu saudara, karena kita tahu keadaan. Tapi kan itu bukan unsur sengaja juga ya. Ada tuntunan Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah kesasar ya, ada maksud Tuhan supaya lebih menguasai jalan. Sudah nggak apa-apa, kan mesti yang penting sampai. Sudah yang penting sampai. Nah, jadi semuanya itu ada maksud Tuhan. Ya kayak Pak Andi itu kan orang tahu. Tapi ya sekali setiap KTM itu selalu mendukung kita dan tidak pernah patuhi budget. Kalau kesini, Tuhan buka jalan buat kita sudah, Tuhan buka jalan. Nah kemarin sekarang bukan beliau yang bawa mobil, ada satu lagi yang memang suka supir kita bawa, tapi dia minta banyak sudah. 3 hari dia minta 2,5 juta. Kaget kita sudah. Ini nggak ada jiwa melayani, nggak bisa. Nggak ada jiwa pengorbanan dalam melayani, nggak ngerti tentang mujizat. Janganlah budget kita dipakai buat di bensin aja, kan? Hanya Andi bersedia, nggak usah bu, boleh pakai budget, terserah ibu kasih berapa. Tapi kita juga PKW kan punya anak istri ya, pasti kita kan memberkati dia. Itu Roh Kudus mendorong, Roh Kudus bicara sama dia, melalui kita, dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan kalau kita berani bertindak dengan iman. Kalau enggak, wah keinginan daging kita yang main. Ini apa untung? Ini apa ruginya? Ini bagaimana? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita, selalu memberikan jalan, menuntun kita kepada jalan yang Tuhan mau, bukan jalan kita mau. Amin. Saudara mau mengalami baptisan Roh Kudus supaya saudara dituntut oleh Roh Kudus. Amin.
Haleluya. Nah, yang ketiga saudara, kita bertindak dengan mengalirkan kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus bekerja dengan mengalirkan karunia-karunia Roh. Karunia-karunia Roh Kudus keluar dari dalam hati kita. Kita buka Yohanes 7 ayat 37, 39. Itu Roh Kudus itu keluar ya. Keluar dalam cara seperti apa? Nah, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, kita baca sama-sama. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Hari ini kita mau minum aliran Roh Kudus. Siapa yang haus? Kata Tuhan, datang. Aku akan memberikan kekuasaan kepada. Itu satu statement pernah saya tulis di grup ya, waktu Priska share kalian Bapak Ibu yang mau berangkat, itu Roh Kudus suruh bicara, tulis ini ke grup. Setiap peserta jiwa yang haus akan kuasa. Saya langsung tulis, Roh Kudus bilang langsung, Roh Kudus bilang nah makanya pelayanan sama Google itu selalu dadakan, nggak ada bicara tiba-tiba blank, nggak ada tiba-tiba blank, tergantung suara Roh Kudus. Nah, ya tiba-tiba berubah. Tapi kita tetap konsisten, karena Roh Kudus itu adalah Roh yang terang. Ya, nah, saudara, selanjutnya, nah, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara ya. Lalu yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, pada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Lalu 39. Nah, saudara, jadi saudara yang haus, saudara mau berbicara bahasa roh, saudara yang mau menerima ke hati, ya nanti kita akan tuntut saudara. Nah, Roh Kudus memiliki 9 karunia. Ya. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Roh Kudus memiliki 9 karunia. Saudara ini pasti punya namanya karunia-karunia. Ya, yang saudara itu tidak sadar karunianya. Ya. Nah, kita lihat ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berarti ini karunia roh hikmat. Orangnya berhikmat. Ya. Lalu dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, roh pewahyuan, pengetahuan yang diberikan itu sama Roh seperti kita. Lalu kepada yang seorang roh yang sama diberikan roh karunia iman. Nah, Bu, Gembala punya karunia iman ini besar tinggi. Waktu isi kuesioner tuh kita kan ada isi. Kita ini lebih menonjol karunia apa? Karunia manifestasi roh, karunia lima jawatan, karunia di dalam iman, ya. Nah, ini dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini karunia kuasa untuk menyembuhkan. Kita kasih karunia. Jadi pakai sudah karunia kuasa itu. Lalu kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Karunia apa? Mujizat. Ya, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Sudah tahu bernubuat itu apa? Berkata-kata, nubuatan, kata-kata firman, ya, kepada orang yang saudara akan bicarakan. Misalnya, Bu Gembala katakan tahun depan kamu menikah, itu nubuatan, bukan dibuat-buat. Tahun depan kamu menikah, ya tahun depan dia menikah. Itu dia punya karunia untuk menyampaikan itu. Jadi kita pakai kuasa itu, setiap karunia roh itu kita pakai, jangan kita tutup mulut kita, karena kita mau jadi berkat, saudara, kita mau jadi saksi. Padahal Tuhan dah ngomong, tapi kita nggak kasih tahu, ya. Nah, lalu apa lagi saudara? Apa lagi? Sampai 10 kan? Sudah kan? Nah, sampai 10. Nah, di dalam 1 Korintus 12, ya kita melihat ada karunia-karunia di sini, saudara. 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Karunia pewahyuan, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, dan membedakan roh. Kita semua punya.
tapi kita nggak praktekin dan kurang percaya. Ya, yang ada apa? Perkataan hikmat kita ganti apa? Perkataan kotor, perkataan nggak membangun. Nah itu kita belum KTM saudara, kita belum dipulihkan. Kalau kita sudah dipulihkan, perkataan-perkataan hikmat itu akan muncul. Kamu nggak boleh gitu, kamu jangan kayak gitu. Coba kalau kamu seperti ini, hikmat Tuhan kasih tahu, kita langsung kasih tahu. Perkataan pengetahuan, ya kita dikasih kepintaran. Seperti apa saudara? Daniel itu dia punya kelebihan kepintaran itu melebihi dari pegawai-pegawai istana. Dia pintar sekali. Karena dia begitu intim berdoanya dengan Tuhan. Dia terima pewahyuan, dia terima suara Roh Kudus, dia pakai itu, dia praktekin itu saudara. Dan dia pintar melebihi dari semua orang yang ada di istana. Bayangin saudara. Nah kadang-kadang kepintaran itu bukan karena pendidikan juga, ya. Tapi kadang-kadang memang kita harus pakai hikmat. Pakai hikmat. Ya apalagi kan yang udah pintar, ya memang kita pintar. Tapi pintar tidak kebelenggar saudara. Pintar berhikmat, dia pintar tapi dia berhikmat. Ya, kalau orang tiba-tiba dijeblosin ke penjara, itu pintar tapi pintar dan berhikmat. Tidak mempraktikkan pewahyuan, pengetahuan dari Roh Kudus, Roh yang dalam dirinya. Ya, sekarang lagi tenar. Orang-orang terkenal pindah. Ya, tahu ya? Lagi tenar sekarang di berita-berita. Langsung aja ini, wah, super. Orang terkenal. Jadi orang banyak meninggalkan Tuhan, melihat apa? Kesusahan. Tapi kebaikan Tuhan tidak pernah disadari. Sudah. Kita juga tidak mau motivasi orang. Jadi saudara harus punya iman, punya keyakinan, pertahanan. Kalau saudara sudah menjadi milik kerajaan Allah. Haleluya. Nah, lalu membedakan roh. Membedakan roh gimana saudara? Misalnya nih, ada orang lagi ngumpul di sini, ngumpul ya. Tiba-tiba kita lewat. Nah, kita berasa tuh di situ tuh. Ada apa? Saya pernah dulu saudara. Saya pernah itu kuliah, waktu kuliah, saya kan pakai jaket baru. Saya naik mikrolet. Itu mau ke Poncol ke Kembang Sepatu ke Senen. Saya kan dulu kuliah dari Senen, saya dulu tinggal sama kakak saya di Senen. Saya kuliah di Grogol, di Langsung Intensif. Nah setiap hari Kamis saya pergi ke Kosami kayak weekend di praktek. Saya setiap Kamis ke gereja lokal, saya praktek kayak mereka berdua. Setiap Kamis saya pergi, nanti di Senin saya berangkat ke kampus lagi. Nah, saya waktu itu dikasih persembahan 1 bulan itu 70.000 1 bulan. Itu yang saya kelola untuk saya makan, untuk saya transfer, saya kuliah. Nah, saya pernah saudara mau pulang kuliah, mau ke Senen, saya naik mikrolet, terus tiba-tiba saya masuk, itu penumpang sedikit, terus tiba-tiba ada orang naik bertiga, cowok bertiga, tiba-tiba langsung dia naik bertiga, langsung ke kursi bilang, ini orang nggak baik. Bang, berhenti bang. Saya langsung, kenapa nih? Baru naik pada turunnya. Aku terus aja bang. Terus dia langsung palangin kaki. Ngapain turun? Saya bilang, saya mau turun. Itu orang kurus kuat bicara. Ini orang nggak baik kamu. Coba kalau kita nggak peka, konyol kan? Itu copet. Itu orang. Ya. Nah begitu saya turun, saya baru punya damai sejahtera. Saya cari lagi angkot, saya naik. Kita harus berhikmat. Bertindak harus berhikmat. Dalam pelayanan kita berhikmat. Nah, itu baru namanya roh itu sudah dipakai dalam diri kita. Nah akhirnya itu banyak kejadian. Kami pergi dengan Pak Mbak. Jangan. Roh Kudus itu kita bisa membedakan. Nah, karunia kuasa. Karunia kuasa ini kalau beberapa kuat di karunia ini. Karunia iman, karunia kesembuhan dan mujizat. Nah, karunia kuasa ini dia mengalirkan roh daripada iman, daripada kesembuhan, daripada mujizat. Ya,
Makanya kalau kemarin Bu Gembala khotbah tentang mendoakan orang sakit meninggal, artinya dia juga sembuh secara fisik, dia pulang ke rumah Bapak, sembuh, disembuhkan, sembuh pulang, sembuh pulang ke rumah, ya, sembuh pulang ke rumah Bapak. Ya, nah, lalu apa lagi? Kalau dia perkataan, bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau yang perkataan nanti saudara praktek nih, berbahasa roh, bernubuat. Nah, bahasa roh adalah bahasa ungkapan dari roh kita, bahasa doa, penyembahan dan syafaat, membangun roh saudara, membangun orang lain. Pesan dari Tuhan biasanya disertai karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, caranya gimana saudara? Kita dapat menerima baptisan Roh Kudus. Kita cari gambarnya. Nah, buka gambarnya yang ada keran. Roh Kudus dalam hati saudara saat ini, amin. Amin. Coba kasih tahu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam hati saya. Sebut namanya ya, Roh Kudus ada di hati ibu ini. Sebut namanya, jangan sebut sebelahnya. Saya sebut ya, saya sebut namanya. Ulangi ya, Roh Kudus ada di hati ibu ini. Amin, amin, amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus ada dalam hati saudara. Amin. Caranya gimana kalian saudara? Tiga banyak keran. Roh Kudus dalam hati saudara melalui mulut dan kehidupan kita. Itu saudara buka kerannya, saudara ngomong, saudara ucapkan, tahu haleluya kah, praise the Lord kah, atau saudara berdoa Tuhan. Jangan diam, jangan kerannya ditutup, dikunci, biar aliran Roh Kudus mengalir. Amin. Jadi nanti kita praktek saudara, nanti saudara buka mulutnya, ya. Jadi jangan diam, karena Tuhan biar bekerja, bukan kita. Biar karya Roh Kudus yang bekerja atas setiap pribadi kita. Amin. Saat saudara pulang, saudara punya karunia yang saudara tidak sadar, saudara punya karunia, saudara praktekkan kuasa itu. Saat saudara nanti pulang, saudara punya karunia, kalau 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Saudara itu ada, semua kita punya, tapi kita gak pernah praktekin. Ya, kita gak pernah praktekin. Nah, bahasa roh saudara, jadi bahasa yang memang kita membangun roh kita. Ya. Lalu ada nggak penghalangnya? Ada nggak penghalang pendeta? Ada saudara. Nggak ngalamin apa-apa saudara. Yang pertama, dia belum lepas sesi hati Bapa, sesi luka batin, pelepasan. Dia nggak jujur di hadapan Tuhan. Ya, dia punya kepahitan. Makanya dia ragu. Itu penghalang. Itu penghalang. Makanya kemarin ditutup. Yang mana? Dicontrek. Yang mana dicontrek? Supaya roh jahat itu gak menghalang kita, amin. Mengalami mujizat, mengalami karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia manifestasi roh, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Biar kita alami. Kekristenan kita gak biasa-biasa. Lalu apa lagi? Penyembahan berhala, ketakutan. Ya takut salah. Ini ajaran apa nih? Ya. Makanya situ bukan salah benar, tapi respon kita sudah. Lalu apa? Ragu, tidak percaya. Dia nggak percaya, saudara. Nah, kalau saya saudara, kadang-kadang saya pakai, kalau Pak Agus kadang-kadang di mobil, di mobil kadang-kadang Pak kita merasa saat kita bisa menemukan Tuhan, mari kita menyatakan kabar bahasa membangun hidup. Amin. Baik, siap menerima Roh Kudus, amin. Yuk, kita berdiri hari. Kita berdiri.